Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini pelajaran ekonomi ya. Ekonomi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita absen dulu ya. Untuk Ade Rizky, hadir nggak? Kemudian Adelia, hadir. Amelia, hadir. Untuk pelajaran minggu kemarin, adakah yang masih ingat? Untuk pelajaran minggu kemarin? Kemarin? Bahas tentang kegiatan ekonomi, tiga kegiatannya. Sebutkan. Konsumsi, Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, siapa tadi yang jawab? Sarah. Untuk yang lainnya bagaimana? Masih ingat juga ya? ya, Masih. Kira-kira yang produksi, ada yang tahu pengertiannya produksi? Oke, silakan. kegiatan menambah nilai suatu barang, kegiatan menghasilkan barang, dan kegiatan menciptakan barang. Kegiatan menghasilkan, menambah nilai suatu barang, dan kegiatan menciptakan barang. Jadi itu adalah materi minggu kemarin yang sudah dibahas, yaitu tentang kegiatan ekonomi, yang mana ada 3, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi yang minggu kemarin ya. Di minggu ini ya, saya akan membahas tentang peran pelaku dari ekonomi, di mana peran pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, kedua ada rumah tangga produsen, ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri ya. Jadi kalian harus paham ini yang sesuai dengan kegiatan yang nyata ya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita harus melibatkan 4 pelaku ekonomi itu ya. Jadi di sini ya, itu nanti jadi kalian tahu perannya bagaimana, interaksinya bagaimana ya di sini nanti. Paham ya anak-anak? Ya. Saya akan membacakan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Di sini ada nanti setelah kalian mendapat ya materi ini, kalian dapat ya menjelaskan apa sih konsep dari pelaku ekonomi di situ ya. Di situ ada rumah tangga konsumen yang sudah saya sebutkan tadi, ada rumah tangga produsen ya, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian di sini saya akan memutarkan video juga untuk bagaimana sih interaksinya antar pelaku ekonomi. Ya, ini saya putarkan. Kamu masih ingat kan pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi. Atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Ini kalau perhatikan, ini interaksi antar pelaku ekonomi dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Nah, jadi di sini saya bagi kelompok ya. Yang di sini adalah kelompok rumah tangga konsumen ya. Di sini rumah tangga produsen ya. Kemudian yang di sini ada rumah tangga pemerintah. Dan yang di sini adalah kelompok masyarakat luar negeri ya. Di sini saya akan membagikan LKPD ya. LKPD yang kalian amati ya, berdasarkan dari video yang kalian lihat ya. Nah, di sini ya. Ini kelompok 1 itu LKPD-nya ya. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 3.
Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Di situ kalian lihat, perhatikan ya, dari kasus-kasus yang ada di dalam LKPD ya. Kasus-kasus yang ada di LKPD, dalam LKPD ya. Di situ nanti kalian analisis ya berdasarkan video yang kalian amati ya. Paham ya anak-anak? Nah, ya silakan didiskusikan antar kelompok ya, silakan. Jelaskan peran dan kegiatan yang ada dalam gambar. Gambar apa ini? Ya. Nah, kegiatan produksi. Ya. Kegiatan produsen. Terus perannya yang ada di ya. Ya. Ini perannya ditulis semua nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Menambah nilai guru aku. Iya. Itu kegiatannya. Orang ada jasa. Iya. Bagaimana kelompok 3 sama kelompok 4? Paham ya? Paham? Nggak ada kesulitan ya? Oke. Kalau kasus 1 sudah selesai, berarti kalian lanjut ke kasus 2 ya. Kasus 2 yang berdasarkan yang kalian lihat tadi ya, itu kalian analisis bagaimana interaksinya antar pelaku ekonomi ya. Ada pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, itu bagaimana interaksinya ya. Kemudian ada rumah tangga pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ya. Kemudian yang itu dikatakan sebagai perekonomian 3 sektor. Berarti yang melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen berarti 2 sektor. Yang dengan melibatkan pemerintah berarti ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah berarti disebut 3 sektor ya. Kelompok 4 sudah. Kelompok 1 sama kelompok 4 yang sudah, tinggal kelompok 2 sama 3. Waktunya 2 menit lagi. Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, oke. Siap-siap presentasi ke depan ya. Berarti sudah, nanti persiapan presentasi dari perwakilan setiap kelompok ya. Maju ke depan ya. Dimulai dari rumah tangga produsen ya. Kelompok 1 berdiri di depan, ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Banterna suaranya. RTK ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kasus 1, bagaimana perusahaan jika tidak tersedia faktor produksi? Jawabannya, Banter suaranya. faktor produksi mendukung bertumbuhnya suatu usaha secara stabil dan memudahkan pemilik usaha untuk melakukan kontrol terhadap proses produksi. Setelah kalian presentasi ya, ada nggak yang perlu ditanyakan? Dari kelompok 1, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah sama masyarakat luar negeri. Bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Dari tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian kalian presentasikan juga. Di situ ada pelaku ekonomi yang mana ada 4 tadi ya, rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah sama masyarakat luar negeri, dan hubungannya atau interaksinya antar pelaku ekonomi ya. Kemudian ada nggak yang belum kalian pahami? Kenapa? Saya faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi? Oh, faktor produksi itu apa saja ya? Di sini ada 4, sebenarnya ada 4 ya. Ada sumber daya alam ya, ada sumber daya manusia, ada modal dan ada kewirausahaan ya. Jadi ini adalah 4 komponen yang sangat penting. Bu, yang dikatakan sumber daya alam itu yang seperti apa, Bu? Ya, seperti apa? Lahan yang tersedia, ya. Kemudian
bisa juga dari bahan baku yang kita ambil dari alam, ya. Kemudian yang sumber daya manusia berarti tenaga kerja, ya. Kemudian yang modal berarti dalam usaha itu harus memerlukan apa? Modal, ya. Kemudian yang keempat ada kewirausahaan, di mana dalam perusahaan itu harus mampu mengelola, ya, mengelola itu ya. Kemudian kamu tambahkan satu lagi ya, adanya teknologi yang sekarang itu lebih canggih lagi ya. Apapun sekarang pakai teknologi, pakai mesin ya. Sekarang mengerjakan sawah aja harus kita pakai mesin ya. Nanam padi aja kita pakai mesin. Kemudian jualan saja kita sekarang pakai online ya. Kita pakai online ya. Ya itu ya. Paham ya? Itu sekarang semuanya pakai ini ya, pakai jaringan ya. Nah, itu ya. Paham ya, Nana? Paham? Paham. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Saya. Ya. Silakan. Bahwa pelaku-pelaku ekonomi ada 4, itu 1 rumah tangga konsumen, 2 rumah tangga produsen, 3 pemerintah, 4 masyarakat luar negeri yang mempunyai peran masing-masing dan saling berinteraksi. Jadi jelas ya, yang mana pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4 yang mempunyai peran untuk rumah tangga konsumen, yaitu dia nanti memperoleh penghasilan, ya, kemudian penghasilannya tadi digunakan untuk berbelanja, kemudian untuk menabung, kemudian membayar pajak kepada pemerintah, ya, kemudian bisa melakukan transaksi atau pembelian terhadap barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Kemudian peran rumah tangga produsen yaitu sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai agen pembangunan yaitu dalam bentuk membayar pajak kepada pemerintah ya. Kemudian memanfaatkan berbagai atau memakai beberapa faktor-faktor produksi, yaitu ada 4, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan peran pemerintah yaitu sebagai pengatur ya, pengatur perekonomian suatu negara, sebagai pengontrol, sebagai penguasa, dan sebagai konsumen, dan juga sebagai produsen. Itu perannya dari pemerintah. Kemudian yang perannya masyarakat luar negeri yaitu sebagai konsumen dan sebagai produsen dan juga sebagai investor. Itu adalah peran-peran pelaku dari ekonomi ya. Untuk materi minggu depan ya, kalian pelajari itu tentang materi selanjutnya. Ini materinya yang dibalik lagi di situ ada soal ya. Di situ nanti ada tugas kelompok ya, tugas kelompok ya. Ini nah, di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan ada materi yang harus kalian kerjakan, pelajari dan kalian kerjakan. Minggu depan kita bahas masalah permintaan dan penawaran ya. Jadi saya harap kalian minggu depan masuk semua. Itu ya Nana ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini bisa saya akhiri ya. Silakan pimpin berdoa ya, untuk ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.